Maka hakikatnya di dalam mensucikan Allah itu memberikan konsekuensi seorang memuji Allah, mengagungkan Allah, dan juga mentauhidkan Allah. Kemudian kata penulis rahimahullah, وبه يعلم أن ما يفعله المعطلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه، فهو في الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan penjelasan ini bahwasanya ketika seorang memuji Allah, maka ia sedang mensucikan Allah dari segala macam sifat kekurangan dan aib. Maka dengannya kita mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh Mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang menghilangkan dari Allah sifat-sifat yang ia telah tetapkan bagi dirinya. Orang-orang yang menghilangkan dari Allah sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Misalnya, Allah mengatakan ia memiliki tangan, maka Mu'attilah ini mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Ketika Allah menyebutkan ia di atas langit, di atas arsy, orang-orang Mu'attilah mengatakan Allah itu tidak di langit, tidak di atas arsy. Maka dengan penjelasan ini kita mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menghilangkan dari Allah sifat yang ia tetapkan bagi dirinya sendiri dari kalangan ahlul bid'ah yang menghilangkan sifat Allah dan tidak menetapkannya serta mengingkari hakikat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya dengan dalih bahwasanya dengan menghilangkan sifat-sifat itu dari Allah, mereka sedang memuji Allah. Mereka sedang mensucikan Allah. Maka ketahuilah pada hakikatnya apa yang mereka ucapkan ini tidak ada pengagungan dan pensucian sama sekali. Sebaliknya, yang mereka lakukan justru mengingkari dan menentang serta kesesatan dan kedustaan. Apa maksud Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah? Ketika mereka membantah ketika Allah menyebutkan dirinya di atas langit, di atas arsy, dengan dalil mereka ingin mensucikan Allah, maka mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri misalnya. Maka hakikatnya mereka tidak sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memuji Allah adalah menetapkan pujian-pujian yang Allah sifatkan bagi dirinya sesuai dengan makna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bukan dibatasi dengan logika dan akal yang sangat terbatas bagi manusia. Adapun orang-orang yang menghilangkan dari Allah, mereka mengatakan sifat di atas langit itu tidak cocok bagi Allah. Sifat memiliki tangan itu tidak cocok bagi Allah. Mereka berargumen seperti ini dengan melandaskannya pada logika. Sehingga seakan-akan Allah itu tunduk pada hukum logika mereka. Bukan logika mereka yang tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang menghilangkan dari Allah sifat-sifatnya dari kalangan Mu'tazilah yang diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka ini pada hakikatnya tidak mengagungkan Allah dengan yang seharusnya. Mereka justru
melecehkan seakan-akan Allah itu tunduk pada hukum logika mereka. Karena di dalam aqidah Asy'ariyah, dalam aqidah filsafat, mereka menjadikan akal adalah rujukan pertama di dalam menentukan layak atau tidak. Dan ini bukan saya yang membuat-buat mengatasnamakan Asy'ariyah, membuat kedustaan bahwasanya mereka menjadikan akal sebagai rujukan utama. Oh bukan, ini yang mengatakan mereka sendiri. Disebutkan oleh Al-Baijuri di dalam manzuma bait-bait syairnya yang berjudul Jawharatut Tauhid. Ia mengatakan wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Dari makna yang lain, jangan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Sehingga kita dengarkan mereka mengganti lafaz tangan dengan kekuatan. Ini Asy'ariyah. Silakan buka terjemahan-terjemahan mushaf Al-Quran kita selain yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang diawasi oleh Arab Saudi yang ada di Indonesia ya. Selain itu, maka kita akan dapatkan mereka mengubah lima khalaqtu biyadai di dalam surat Shad ketika Allah menyebutkan kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan yadai kedua tanganku? Orang-orang Asy'ariyah mengubah dalam terjemahan mushaf mereka dengan kekuatanku. Dengan lancang mereka seperti itu. Kenapa mereka mengubahnya? Karena menurut mereka, tangan tidak layak bagi Allah. Siapa yang menentukan tangan tidak layak bagi Allah ini? Logika mereka. Sehingga menurut mereka, sifat Allah tunduk pada logika mereka. Begitu juga Allah itu tidak di atas menurut mereka, padahal Allah sebutkan 7 ayat yang berbunyi beristiwa di atas arsh dan lebih dari 1.000 dalil kata Al-Imam Ibnu Abdul Izz yang menjelaskan Allah di atas langit, berada di atas. Tapi mereka mengatakan, oh enggak. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Kenapa? Karena logika kita, menurut mereka, kalau menyebutkan Allah berada di atas, maka Allah bertempat. Sehingga mereka menghilangkan sifat-sifat tersebut dari Allah karena logika tidak menerima. Maka mereka menjadikan asas pensucian Allah menurut mereka adalah logika. Apa yang cocok dengan logika mereka, mereka tetapkan. Apa yang tidak cocok, mereka tidak tetapkan. Jadi ini asas akidah mereka. Kita mungkin ini agak berat, tapi kita sebutkan ini karena Syekhul Islam di sini menyinggung hal ini, menyebutkan Mu'attilah min ahli bidah. Karena kita ahli sunnah, ucapan ulama-ulama kita menganut agama ini, menjalankan agama ini bukan menjalankan sebuah doktrin atau dogma. Kita menjalankan agama ini bukan hanya semata-mata warisan dari orang tua kita. Tapi kita semuanya membaca, kita lihat dalilnya apa, kita lihat sisi pendalilannya apa, dan kita paham apa yang mereka maksud dan mereka ucapkan. Kita tidak mengikuti agama ini. Ada orang, suatu kelompok menyembah sapi, mereka ikut-ikutan menyembah sapi, mereka nggak tahu kenapa harus menyembah sapi. Ada yang menyembah tikus, mereka nggak tahu kenapa harus menyembah tikus. Ada yang menyembah Yesus, mereka nggak tahu kenapa harus menyembah Yesus. Adapun di dalam agama kita, kenapa kita menyembah Allah, kita tahu. Karena Allah dialah yang mencipta, mengatur, dan memiliki seluruh apa yang di alam semesta ini termasuk kita. Maka kita menjalankan agama ini bukan hanya semata-mata karena orang tua kita Muslim dan kita terlahir dalam keadaan Islam, bukan. Betul permulaan kita, alhamdulillah orang tua kita sudah Muslim, tapi kita menjalankan setiap syariatnya karena kita paham. Syariat tersebut memiliki hikmah, syariat tersebut datangnya dari Allah yang telah menciptakan, mengatur, dan memiliki kita semua, sehingga dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Begitu juga ucapan para ulama kita, ketika mereka menyebutkan ahlul bid'ah, menyebutkan orang-orang yang menyimpang di dalam agama ini, kita tidak hanya menelan mentah-mentah begitu saja, kita pelajari. Apakah benar ulama kita ini menyebutkan Asy'ariyah menyimpang karena memang benar-benar menyimpang atau hanya klaim belaka? Ternyata benar-benar menyimpang sebagaimana kita sebutkan tadi, kekeliruan mereka pada asas,
pada pendahuluan di dalam menetapkan atau menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Mu'attilah itu yang menghilangkan dari Allah sifat-sifat yang ia telah tetapkan dari dia, yang mengingkari makna-makna sifat Allah. Yang mereka klaim dengan menghilangkan sifat Allah tersebut, mereka telah mensucikan Allah, maka ketahuilah apa yang mereka lakukan itu justru itulah bentuk pengingkaran, kemudian juhud. Juhud itu penolakan, dolal, kesesatan, dan buhtan, kedustaan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fi ma'na qawlihi ta'ala, disebutkan Ibnu Rajab al-Hambali pada makna firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini di akhir surat Al-Hijr, dan bertasbihlah, sucikanlah Rabbmu dengan pujian-pujian kepadanya. Ay sabbihu bima hamida bihi nafsah. Artinya pujilah Allah dengan pujian yang ia memuji dirinya sendiri. Sucikanlah Allah dengan pujian yang ia puji dirinya sendiri. Kan Allah tuh memuji dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Sabbahala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, eh, سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس dan seterusnya. Juga Allah sebutkan wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillah alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi. Alhamdulillah, Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Kata Ibnu Rajab, makna dari ayat-ayat seperti itu, إذ ليس كل تسبيح بمحمود. Hal ini, kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Karena ketahuilah tidak setiap pensucian itu terpuji. Tidak setiap pensucian yang dilakukan oleh manusia itu terpuji. Kama anna tasbih al-mu'tazilati, nanti kita jelaskan. Kama anna tasbih al-mu'tazilati yaktadhi ta'tila kathiri min as-sifat. Sebagaimana yang terjadi pada Mu'tazilah, ketika mereka mensucikan Allah, justru bentuk pensucian ini mengantarkan mereka kepada ta'til, mengingkari banyak dari sifat-sifat Allah. Mereka tujuannya ingin agar sifat Allah ini tidak serupa dengan makhluk. Dan untuk menentukan itu mereka menggunakan logika. Sehingga mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Kenapa tidak berbicara? Karena berbicara itu sifat makhluk. Karena berbicara sifat makhluk. Allah tidak di atas. Kenapa? Karena kalau di atas itu bertempat. Sementara yang bertempat itu adalah makhluk. Mereka hanya menetapkan 3 sifat. Sifat hidup, sifat berilmu, dan sifat al-qudrah, maha mampu atas segala sesuatu. Ini yang mereka tetapkan. Padahal kalau kita mau pakai logika sedikit saja untuk membantah mereka ini, ketika mereka menjadikan kaidah, kalau kita tetapkan satu sifat bagi Allah, ternyata sifat itu ada juga pada makhluk, maka konsekuensinya kita telah serupakan Allah dengan makhluknya. Gampang kita bantah. Kalau begitu, kalian tidak boleh tetapkan bagi Allah sifat hidup. Kenapa? Karena Allah hidup dan makhluk juga hidup. Mereka mengatakan, oh enggak, Allah itu beda hidupnya dengan makhluk. Kita katakan benar. Ahli sunnah juga meyakini bahwasanya hidup Allah berbeda dengan
Hidup makhluk. 3 poin minimal. Yang pertama, hidup Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun hidup makhluk didahului oleh ketiadaan. Hidup Allah tidak berakhir dengan kefanaan. Adapun hidup makhluk berakhir dengan kefanaan, kematian. Kemudian yang ketiga, hidup Allah itu sempurna, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Adapun hidup makhluk, mereka butuh istirahat karena energi mereka berkurang dan seterusnya. Maka perhatikan di sini penetapan bagi Allah sifat hidup dan bagi makhluk sifat hidup. Ini tidak ada konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena walaupun sama dari sisi lafaz dan makna al-haya, sifatul haya, sifat hidup, antara yang Allah tetapkan bagi dirinya dan yang Allah tetapkan bagi makhluknya, walaupun secara lafaz dan makna sama, tapi dari sisi hakikat berbeda. Sebagaimana 3 poin yang kita sebutkan tadi. Ketahuilah, al-kalamu fi sifah kal-kalami fi sairi sifat. Harusnya mereka menjadikan pembahasan pada sifat hidup ini sama dengan pembahasan pada sifat-sifat yang lain. Allah berbicara, Allah tuh berbicaranya tidak sama dengan makhluknya. Walaupun dari sisi lafaz dan makna sama, tapi hakikatnya berbeda. Begitu juga Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan. Tangan Allah dan tangan makhluk dari sisi lafaz dan makna sama, tapi dari sisi hakikatnya berbeda. Sebagaimana perbedaan antara hidup Allah dengan hidup makhluk. Maka disinilah kekeliruan Mu'tazilah ketika mereka menjadikan standar kebenaran satu-satunya hanyalah kepada logika dan tidak dikembalikan kepada dalil yang dikompromikan antara yang satu dengan yang lain. Jadi di sini kata Ibnu Rajab, mereka ingin mensucikan Allah yaitu para Mu'tazilah. Kata beliau, "Idz laisa kullu tasbihin bimahmud." Tidak semua pensucian itu terpuji. Mu'tazilah mensucikan Allah dengan menghilangkan seluruh sifatnya dan hanya menyisakan sifat hidup, sifat berilmu, dan sifat maha mampu atas segala sesuatu. Ini kita sudah bahas ya, apa maksud dari penggalan. فقوله رحمه الله إذ ليس كل تسبيح بمحمود كلام في غاية الأهمية. Ucapan ini kata penulis Syekh Abdul Razak, ini ucapan yang sangat penting. إذ إن غاية إذ إن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله. Perhatikan, karena mensucikan Allah dengan mengingkari sifat-sifatnya dan menolak makna sifat-sifatnya dengan tidak menetapkannya, ini adalah perkara yang tidak terpuji. Bal yudhammu ghayatadz dzam. Sebaliknya orang ini tercela. Wala yakunu bidzalika minal musabbihin Allah minal musabbihin bihamdillah. Dan orang yang melakukan hal tersebut tidak tergolong ke dalam orang-orang yang bertasbih mensucikan Allah. Bal yakunu minal mu'attilin al-munkirin al-jahidin. Sebaliknya, dia menjadi orang-orang yang menghilangkan, yang mengingkari dan menolak sifat-sifat Allah. من الذين نزه الله نفسه عن قولهم وتعطيلهم بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Sebaliknya justru mereka itu termasuk ke dalam orang-orang yang Allah sucikan dirinya dari ucapan-ucapan mereka, dari pengingkaran-pengingkaran mereka terhadap sifatnya. Allah berfirman di akhir surat As-Saffat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maka sucikanlah Allah, Rabbmu, Rabbul Izzah, pemilik segala kekuatan dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan terhadap ucapan para rasul. Artinya para rasul ini tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan hanya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabbaha Allah nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Perhatikan dalam ayat-ayat ini, Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan orang-orang yang menyelisihi para rasul.
Wasallama 'alal mursalin. Kemudian Allah menyebutkan keselamatan bagi para rasul dikarenakan keselamatan apa yang mereka ucapkan berkaitan tentang hak Allah yang menghilangkan dari Allah sifat-sifat kekurangan dan aib. Baik. إن تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب والسنة في ضوء وفي ضوء فهم سلف الأمة. Kata penulis Hafizahullah, ketahuilah sesungguhnya mensucikan Allah, kemudian membersihkan sifat-sifat Allah dan mengagungkan Allah, ini harus tunduk sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa fi dha'i fahmi salaf, dan harus sesuai dengan apa yang diwariskan dari generasi terbaik dari umat ini, dari kalangan para salaf. ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الرب سبحانه زعما منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس. Mensucikan Allah ini tidak boleh dalam bentuk apapun dibangun di atas hawa nafsu saja yang tanpa didasari dalil, atau prasangka yang rusak, begitu juga logika-logika akal yang pendek. Sebagaimana yang dilakukan oleh petinggi-petinggi ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang mereka menyangka bahwasanya mereka telah mensucikan Allah dan membersihkan sifat-sifat Allah. ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزل في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال. Siapa saja di dalam mensucikan Allah ini, di dalam bertasbih dan mengagungkan Allah, dia melandaskan pada hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah, maka ketahuilah dia pasti akan tergelincir kakinya dalam perkara ini. Dan dia akan terjatuh ke dalam perkara-perkara kebatilan, dan dia akan terjerembab ke dalam kesesatan. وَمَنْ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا السَّبِيلِ فِي تَسْبِيحِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala jaga dalam perkara ini, dalam mensucikan Allah, maka sungguh dia telah diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Baik, dikit lagi, setengah halaman. Setelahnya kita akan terima tanya jawab, insya Allah. إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن. Ketahuilah tasbih, mensucikan Allah itu adalah bentuk ketaatan yang besar dan ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Thaqilatun fil mizan, berat dalam timbangan, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan, habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala pujiannya. Subhanallahil azim, maha suci Allah dengan segala keagungannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa huwa salatu jami'il makhluqati kama qala ta'ala, dan tasbih ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh makhluk sebagaimana Allah berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit dan bumi, langit yang tujuh dan bumi serta apa saja yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah.
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini dan di langit melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalian tidak memahami seperti apa cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafur. Sesungguhnya Dia yang Maha Halim dan Ghafur. Halim kita sudah sebutkan. Halim itu yang bijak, yang tidak yang selalu sabar, yang selalu memberikan kesempatan, Halim yang selalu memberikan nikmatnya kepada hambanya walaupun hambanya itu melakukan dosa, Ghafura, dan Dia maaf. Wabihi turzaq. كما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال ابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله. Ketahuilah seorang mendapatkan rezeki dengan tasbih ini. Sebagaimana yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ketika Nabi Nuh hendak wafat, ia mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, aku perintahkan engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya langit yang 7, begitu juga bumi yang 7. Kalau seandainya diletakkan dalam cawan timbangan di hari kiamat kelak, seluruhnya diletakkan di cawan timbangan tersebut. Begitu juga la ilaha illallah diletakkan di cawan yang sebelahnya. Maka ketahuilah cawan yang padanya kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau seandainya 7 lapis langit dan bumi berada pada satu atau sebagai sebuah gelang, niscaya la ilaha illallah akan mengalahkan semuanya, akan mencerai-beraikan semua. Ketahuilah wa subhanallahi wa bihamdihi, dan ucapan Maha Suci Allah dengan segala pujiannya itu adalah salatnya segala sesuatu, ibadahnya segala sesuatu. Wa biha yurzaqul khalq, dan dengan itulah makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. جعلنا الله من المسبحين بحمده المؤمن بأسمائه وصفاته المحققين بتوحيده وتعظيمه إنه سميع قريب. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertasbih dengan memuji Allah, orang-orang yang beriman dengan nama-nama dan sifatnya, dan orang-orang yang merealisasikan tauhid dan pengagungan kepadanya. Dialah yang maha mendengar dan mengabulkan doa. Wallahu a'lam. Ya, baik. Uh, Apa Ustadz, ada sesi tanya jawab Ustadz? Nah, fadlu. Baik, jazakallah khairan Ustadz untuk materi dan penjelasannya, Masya Allah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan, bisa dibuka mic-nya ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Ini yang kita utamakan yang berkesesuaian dengan materi terlebih dahulu. Nanti jika ada Ustadz masih ada waktu, bisa dilanjut dengan di luar materi, insya Allah. Bapak Doli. Ustadz, baik, mengawali pertanyaan Ustadz, saya ingin bertanya tentang ini Ustadz, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tentang hadis bitoko Ustadz, jadi ketika seorang itu ditimbang, nanti dikeluarkan apa namanya catatan sepanjang catatannya apa 99 jilid, setiap ya. jilid sejauh mata memandang. Ya Ustadz, ya itu apa? Dan itu kan di situ dikatakan ada catatan dosanya sebanyak itu Ustadz. Kemudian dikeluarkan satu kartu lagi yang ucapan la ilaha illallah itu Ustadz. Tapi ucapan la ilaha illallah itu mengalahkan banyaknya dosa yang begitu banyak Ustadz. Yang saya tanyakan di situ kan, padahal dosa itu kan bisa macam-macam Ustadz. Ada dosa riba dan lain-lain. Yang di situ maksudnya satu hadis la ilaha illallah itu mengalahkan dosa yang sebegitu banyaknya. Maksudnya apakah berarti orang tersebut itu
mendapatkan ampunan Allah tanpa adanya hisab, tanpa diazab, ataukah diazab dulu kemudian karena dia mempunyai hadis, karena dia apa namanya, la ilah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi maksud hadis tersebut bagaimana ya Ustadz ya? Nah, manusia ada berbagai macam keadaan dan kondisi sebagaimana mereka ketika melakukan dosa di dunia ini dengan berbagai macam kondisi. Mereka juga kondisi hati, ada yang melakukan dosa karena tergelincir, ada yang melakukan dosa karena mengikuti hawa nafsunya, ada yang melakukan ketaatan jujur dari dalam hatinya, ada yang melakukan ketaatan hanya sebagai kamuflase, begitu juga ada yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam kalbunya, dan ada yang mengucapkan la ilaha illallah ini sebagai topeng dan kemunafikan ada di dalam hatinya. Untuk menjaga la ilaha illallah tulus hanya karena Allah, ini perkara yang sangat berat. Dan kita tahu hadis bitaqah, seorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sangat besar, bahkan seberat bumi. Dalam hadis Anas bin Malik, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan kesyirikan pertama. Kemudian dosa itu bukan dosa yang dilakukan secara terang-terangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Kata Nabi SAW, semua umat yang melakukan dosa akan diampuni kecuali orang yang melakukan dosa tersebut dengan terang-terangan. Sehingga kalau kita gabungkan beberapa hadis ini, manusia yang mereka memiliki catatan la ilaha illallah juga berbagai macam kondisi. Ada yang mengucapkannya tulus jujur dari dalam hatinya, namun ia tergelincir melakukan dosa, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan didatangkan catatan dosanya, diletakkan dalam cawan timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di cawan yang lain, dan kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan timbangan dari semua dosa-dosa tadi. Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa saja yang timbangan catatan amalan kebaikannya lebih berat, maka dia akan langsung masuk ke surga. Dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang memiliki hubungan dengan hak-hak manusia. Dan akan ada orang-orang yang ucapan la ilaha illallah mereka tidak setulus yang tadi. Mereka tidak benar-benar merealisasikan la ilaha illallah, sehingga timbangan la ilaha illallahnya tidak seberat orang yang tadi. Hal ini berdasarkan hadis di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawm al-qiyam? Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dan jujur dari dalam hatinya. Menunjukkan ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan berbagai macam motif. Syahid dari berbagai macam hadis akan banyak kondisi orang-orang beriman yang mereka membawa la ilaha illallah, tapi ada yang sangat tulus, ada yang pertengahan, ada yang hanya di permukaan, sehingga la ilaha illallah bermanfaat sesuai kadar pengagungan di dalam hati mereka. Adapun dosa, dosa riba, dosa yang lain-lain, ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya semua dosa itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah langsung ampuni. Jika Allah menghendaki, Allah akan menghukum orang itu terlebih dahulu. Maka yang disebutkan dalam hadis bitaqah tadi, yang langsung diselamatkan dengan la ilaha illallah, termasuk ke dalam kategori orang-orang yang langsung diampuni oleh Allah. Dan bisa saja ada yang tidak langsung diampuni oleh Allah, walaupun ia memiliki la ilaha illallah. Demikian Allah. Ya, insya Allah jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya,
Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ahsanallahu ilaihi. Bagaimana kita mengcounter orang-orang yang mengatakan bahwa salafiyun itu hanya berdasarkan tekstual saja, sedangkan mereka lebih dalam dan luas memahami suatu lafaz. Jazakallah khair. Ini namanya penggiringan opini. Penggiringan opini. Karena Salafiyin mereka memiliki 4 asas yang muttafaq alaiha, 4 asas yang disepakati oleh 4 madhab dalam beristidlal, dalam mengambil kesimpulan hukum di dalam agama kita. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua Al-Hadith, yang ketiga ijma', yang keempat adalah Al-Qiyas. Al-Qiyas ini menggunakan logika ilhaqu aslin bifar'in li'illatin jami'atin bainahuma. Qiyas atau analogi ini tentunya membutuhkan perangkat ilmu. Membutuhkan perangkat ilmu yang sudah diwariskan dari Nabi SAW, dari para sahabatnya, dan itulah yang terus diamalkan oleh para ulama. Jadi mengatakan salafiyin tekstual saja, ini kedustaan. Kalau seandainya yang mereka maksud tekstual adalah mereka tidak berani melangkahi Al-Quran dan Sunnah, iya silakan kalian mengatakan salafiyin tekstual. Mereka ketika berdiri di hadapan dalil, mereka tidak berani melangkahi dalil. Kalau seandainya ada 2 dalil yang seakan-akan secara logika ini bertentangan, maka mereka akan mengompromikan dalil tersebut, bukan justru mengorbankan salah satunya hanya karena tidak cocok dengan logika. Jadi apa yang disebutkan ini hanyalah penggiringan opini. Banyak contohnya sebenarnya kalau kita mau sebutkan satu persatu, baik itu berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Jadi bedakan antara mereka tidak mau melangkahi dalil dengan orang-orang yang lancang melangkahi dalil. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi asas ahli sunnah salafiyin ashabil hadith di dalam menjadikan landasan agama mereka. Mereka tidak pernah mendahulukan logika dibanding dalil. Logika ini berada pada urutan keempat dalam sisi pendalilan mereka. Mereka mendahulukan Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', barulah terakhir mereka menggunakan qiyas. Adapun al-falasifah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dinukil dari Al-Baijuri dalam Manzumah Jawharat Tauhid, mereka menjadikan akal ini paling utama, menjadi dasar paling prioritas di dalam akidah dan keyakinan mereka. Sehingga mereka membuat sebuah framing seakan kita tekstual, padahal mereka yang kebablasan di dalam menggunakan logika itu. Dan terbukti di dalam perdebatan-perdebatan yang tercatat dalam sejarah. Seperti yang disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga Imam Ahmad misalnya, Imam Malik. Ternyata mereka ashabul hadis ini, ulama-ulama salafiyin dari kalangan ashabul hadis, mereka lah yang paling sehat logikanya. Karena mereka menjadikan logika tunduk kepada dalil, bukan dalil tunduk kepada logika. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Semoga yang bertanya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, ini ada pertanyaan Ustadz. Masih ada pertanyaan yang sesuai tema teman-teman? Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan di luar tema Ustadz. Izin membacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana jika kebaikan atau bakti kita kepada orang tua suami, maksudnya mertua, malah disalahgunakan untuk mengambil kesempatan. Semisal, kita memberikan uang, tetapi dari situ beliau mengharuskan kita membayarkan sekolah untuk semua saudara-saudara suami saya yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu 80 juta per tahun. Dan beliau menyinggung kami dengan dalih harus membantu sesama saudara
saudara dan harus memberikan uang bulanan juga untuk orang tua kami. Sedangkan anak kami juga butuh biaya sekolah dan biaya untuk keperluan yang lain, Ustadz. Apakah semua yang diperintahkan oleh orang tua suami harus dituruti Ustadz? Apakah hal seperti itu juga dikatakan berbakti dan jika menolak membantu akan berdosa Ustadz? Demikian Ustadz, jazakallah khair. Nah, berarti yang bertanya perempuan ya. Iya Ustadz. Jangankan jangankan mertuanya yang meminta. Suaminya yang meminta pun nggak ada kewajiban bagi wanita ini. Hmm. Suaminya yang meminta pun nggak ada kewajiban bagi wanita ini. Karena Allah tidak jadikan kewajiban nafkah dan tanggung jawab untuk keberlangsungan hidup kepada wanita. Allah Afan jadikan, Ustadz, nah, Afan Ustadz, diralat. Ini maksudnya meminta kepada suaminya perempuan ini. Jadi ibunya itu meminta kepada anaknya. Jadi yang notabene anaknya itu adalah suami dari perempuan ini Ustadz. Jadi di sini juga dikatakan bahwa nggak ada kewajiban bagi suami tersebut. Kewajiban suami tersebut hanya menafkahi istri dan anaknya dia saja. Adapun selebihnya, mertuanya dan seterusnya, kalau dia ngasih, alhamdulillah. Kalau nggak ada kewajiban sama sekali. Nah, Allah. ya, ya baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Kode puasa saya sekitar 200 hari. Dari tahun ke tahun sebelumnya tidak pernah saya kode. Dari awal pertama datang halangan dari tahun apa ini? Dari tahun enggak, maksudnya mungkin dari beberapa tahun tidak pernah mengkodo sampai sudah dan hingga beberapa kali hamil saya tidak pernah mengkodonya sehingga kalau dihitung-hitung bisa sampai 200 hari dan intinya saya berkeberatan untuk mengkodo puasa tersebut Ustadz. Apakah ada cara lain Ustadz selain mengkodo puasa tersebut? kenapa Anda keberatan? Anda keberatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Subhanallahil azim. Bagaimana kalau Allah mengambil hidup Anda dalam keadaan belum menunaikan kewajiban Anda? Kita di dalam kehidupan dunia ini kita diatur bukan mengatur. Kita tunduk di bawah syariat Allah, bukan kita yang melobi-lobi memilih syariat Allah. Seorang wanita hamil kemudian menyusui, kalau seandainya berkesinambungan, begitu seterusnya. Kalau hatinya jujur, walaupun kita harus sadar antara wanita yang satu dengan wanita yang berbeda, tapi tentunya dalam 10 hari seorang wanita kalau berpuasa 1 hari, ini tentunya tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan. Apalagi kalau misalnya dia memilih di musim-musim hujan, seperti saat ini, kita tahu ketika musim hujan, kelelahan dan keletihan tidak seperti ketika musim panas misalnya, orang lebih mager dan seterusnya. Kalau benar hati ini jujur, seorang muslimah, dia akan dapatkan waktu-waktu yang dia bisa akan untuk berpuasa. Oke lah misalnya, Ustadz dia ini kondisinya emang ekstrim. Walaupun itu 1 dari 1 juta wanita misalnya. Kondisinya ekstrim, dia nggak akan bisa sama sekali berpuasa kalau sedang hamil dan menyusui. Kita katakan seorang wanita, Allah berikan dalam siklus usia wanita akan ada masa menopause. Pada saat itu dia tidak akan bisa hamil lagi, dia tidak akan bisa melahirkan lagi, sehingga tidak akan menyusui. Menopause di usia 45, 50 tahun, seorang wanita masih sangat kuat. Jangankan itu, wanita yang 65 sampai 70 pun masih bisa berpuasa. Maka tidak ada keringanan lain selain dia mengqadha, karena para ulama mengkiaskan wanita yang hamil dan menyusui ini seperti seorang yang sakit saja, uzur tarik, ini hanya uzur yang tidak permanen, hanya temporary saja dan suatu saat akan hilang, sebagaimana seorang yang sakit di bulan Ramadan yang sakitnya kemungkinan sembuhnya sangat besar, ini tidak diperintahkan kecuali hanya qada. Begitu juga seorang wanita yang haid, tentunya haid ini tidak akan berkelanjutan sampai seterusnya, tapi hanya maksimal 15 hari, sehingga akan ada sisa-sisa hari untuk dia bisa mengqadha. Begitu juga wanita yang hamil, mau sehebat apapun tiap tahun dia hamil akan sampai kepada masa menopause, dan setelah itu dia bisa fokus untuk mengqadha uh, hari-hari puasanya yang telah berlalu. Walaupun disebutkan dalam hadis Aisyah, ketika seorang wanita sudah
nyambung puasa beberapa kali, belum diqadha, ketemu dengan puasa berikutnya, maka untuk bab berhati-hati, selain dia mengqadha, dia juga membayar fidyah. Jadi bukan keringanan, tapi semakin diberatkan. Wallahu a'lam. Insya Allah, Insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk ukti yang mempunyai apa hutang puasa subhanallah 200. Ustadz, masih ada waktu Ustadz? Nah, bas. Ya, baik. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Sebentar saya cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, Ya. tadi kan disampaikan sekarang itu ada beberapa terjemahan yang dikaburkan ya, seperti yang untuk sifat Allah tadi. Seperti contohnya tadi Ustadz menyampaikan yang Quran surat Shad ayat berapa tadi Ustadz ya? Nah mungkin pertanyaannya begini Ustadz, sekarang itu kan banyak sekali Quran dengan terjemahan yang di luar Kementerian Keagamaan. Bagaimana dengan kita yang misalkan membaca terjemahannya ternyata kita tidak tahu bahwasanya itu arti yang dikaburkan gitu. Sementara sebetulnya kita tahu bahwasanya itu bukan bukan sifat Allah kalau kita lebih dalam lagi. Itu bagaimana ya Ustadz hukumnya yang seperti itu? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, jadi di surat Shad ayat ke-75, seorang muslim dia harus sadar bahwasanya dia hidup di dunia ini, Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu, Allah berikan kita fasilitas. Semuanya ini kita harus sadar dengan realita. Semuanya Allah berikan untuk kita belajar, untuk kita kenal Allah. Hidup kita ini hanya untuk mengenal Allah. Adapun makan, minum, bekerja, menikah, memiliki keturunan, dan seterusnya, ini hanya warna-warni kehidupan. Tujuan utama kita diciptakan, bahkan penciptaan alam semesta ini Allah sebutkan di ayat paling terakhir dalam surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Di antara keduanya perkara itu silih berganti naik turun. Semuanya itu agar kalian mengetahui bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Maka perhatikan, Allah sebutkan di dalam ayat tersebut penciptaan langit dan bumi, begitu juga di antaranya penciptaan manusia, agar kita mengenal Allah. Ini tujuan utama. Sehingga sangat tidak pantas seorang muslim atau muslimah ketika Allah sudah berikan kesempatan usia, kesempatan fasilitas, umur, kesehatan, waktu yang luang, tapi dia nggak belajar bahasa Arab. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keliru di dalam uh, berkenalan dengan sifat-sifat Allah. Ini kekeliruan yang kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Kita akan ditanya sudah sejauh mana kita mengerahkan kemampuan untuk mempelajari hal tersebut. Belajar bahasa Arab misalnya, belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, kita semua ditanyakan. Kita jangan menyangka bahwasanya hari ini kita tidak belajar, kita tuh fine-fine aja. Kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, inilah realita kehidupan. Kita hidup di suatu tempat. Kita diberikan kehidupan. Kita diberikan nyawa. Kemudian kita diberikan semua fasilitas. Yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita hanya beribadah kepada Allah, bukan untuk menghambakan diri kepada dunia. Kita hidup itu bukan untuk mencari jabatan, untuk mengejar kedudukan, atau memperbanyak fasilitas yang memanjakan kita. Semuanya kita akan tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban sudah sejauh mana kita menggunakan hidup ini untuk mengenal yang menciptakan kita. Sudah sejauh mana kita gunakan usia kita untuk mendedikasikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim, dia jangan menyangka ketika dia tidak mengetahui nama Allah, dia akan hidup nyaman-nyaman begitu saja. Di hari kiamat kelak dia akan kembali kepada Allah dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Seorang itu tidak akan bergeser kakinya di hari kiamat kelak di hadapan Allah sampai dia mempertanggungjawabkan 4 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa an umurihi fima afna." Dia akan ditanyakan tentang usianya, kemana saja ia gunakan. Wa an syababihi fima abla. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, apa yang ia gunakan dalam masa muda tersebut.
Maka kita harus sadar hari-hari yang kita lewati hari ini semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Termasuk sejauh mana kita mempelajari Al-Quran. Kita harus ingat satu ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita belum paham maknanya, kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak mempelajari ayat tersebut? Bukankah Allah sudah berikan kepada kita usia, fasilitas, dan seterusnya? Maka seorang tidak ada uzur, apalagi di zaman seperti sekarang. Dia mau mencari makna apapun, dia bisa dapatkan, dia bisa mengakses dengan mudah. Apalagi ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah sangat banyak. Mereka bisa mengakses, ada yang nomornya bisa dihubungi dan seterusnya. Atau dia datang ke majelis ta'lim langsung menanyakan. Juga ada ta'lim-ta'lim online. Semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ustadz-ustadz juga akan dimintai pertanggungjawaban sudah sejauh mana mereka mengerahkan kemampuannya untuk mengedukasi dan mengajarkan kaum muslimin tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita akan dimintai setiap detik, mintai pertanggungjawaban setiap detik. Sudah sejauh mana kita berusaha untuk mengenal Allah, untuk benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kehidupan ini, kita menikah, kita memiliki keturunan, memiliki pekerjaan, profesi, makan dan minum, hanya warna-warni kehidupan yang semuanya akan berakhir dengan kematian. Kemudian setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah, Ustaz. Jadi takut, Ustaz. Subhanallah, apa ya, maksudnya terus terang tadi yang Ustaz sampaikan itu apa ya, kalau gini Ustaz, sebagai seorang manusia kan kadang ada jenuhnya ya Ustaz ya, misalkan kita belajar kemudian membaca Quran kemudian mendengarkan kajian, misalkan kalau sehari misalkan kita udah melakukan itu kadang kan jenuh, jadi kadang untuk merefresh itu kadang suka apa ya Ustaz, maksudnya kayak melihat apa sesuatu yang mungkin mubah atau sifatnya mungkin mubah Ustaz, tapi kadang itu seperti merefresh gitu Ustaz, dan kadang suka terbesit di dalam diri saya, kadang suka gini, udahlah nggak apa-apa lah, kan hari ini saya sudah ini gitu Ustaz. Jadi tadi mendengar itu jadi takut Ustadz. Ada dahulu sebagian salaf, mereka ketika mulai jenuh, mereka sedikit menyentuhkan jarinya ke lampu lentera yang ada di sampingnya. Ketika dia merasakan panas, ia mengatakan kepada dirinya, ente mau libur beribadah. Engkau mau istirahat dari beribadah kepada Allah. Sementara untuk menahan panasnya api dunia yang sudah diringankan 1/70 dari api akhirat saja engkau nggak kuat. Apalagi api neraka yang dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Syahid seorang muslim harus banyak belajar. Kita tuh hidup di dunia ini memang terlalu banyak kelalaian. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman seorang mulai panik buying semuanya, ngantri emas, perak, dan seterusnya. Sampai seakan-akan mereka akan kekal selamanya di dunia ini. Mereka tidak pernah panik untuk mempersiapkan amalnya. Karena usianya terus bertambah, mengantarkan kepada penghujung kehidupan. Nasallahu alaihi. Baik, Ustadz boleh tanya satu lagi Ustadz sebelum kita tutup ya. Ini berkenaan dengan ini Ustadz, saya pernah mendengar bahwa nantinya akan ada 3 hal yang akan ditimbang di mizan. Satu yaitu buku amalan kita, yang kedua buku catatan amalan kita, yang ketiga yaitu orangnya sendiri. Pertanyaan saya, apa bedanya amalan kita dengan buku catatan amalan kita? Kemudian korelasinya tentang kita sendiri juga ditimbang, mungkin ada penjelasan ulama Ustadz, maksudnya manusianya sendiri juga ditimbang di situ, maksudnya untuk kadar apakah yang akan diperhitungkan, manusia itu sendiri ditimbang Ustadz. Semoga Ustadz paham dengan pertanyaan saya yang terakhir tadi Ustadz. Nah, Jazakallah khair. para ulama mereka selalu berusaha untuk tidak meninggalkan satu dalil pun dari apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu berusaha menggabungkan semua dalil-dalil yang kalau benar-benar sahih. Di dalam surat uh, Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu, juga di dalam surat wa man khafat mawazinuhu 2 disebutkan, kemudian di dalam surat Al-A'raf faman thaqulat mawazinuhu, siapa saja yang berat timbangan, ada catatan amalannya,
ada yang amalannya itu sendiri. Bukti amalan itu sendiri ditimbang adalah hadis yang tadi kita bacakan, hadis paling terakhir dalam Sahih Bukhari, ya, hadis Abu Hurairah, kalimatani uh, khafifatani ala lisani, thaqilatani ala rahmani, thaqilatani fil mizani, khafifatani fil lisani, habibatani ala rahman. Dua kalimat yang dicintai Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan. Dia kalimatnya yang ditimbang. Begitu juga tentang manusianya yang ditimbang hadis Abdullah bin Mas'ud ketika ia memanjat sebuah pohon korma, para sahabat yang melihat betisnya yang sangat tipis, mereka menertawakan, lalu kata Rasulullah SAW, "Lahuma athqala indallahi min Uhud." Kedua kaki Abdullah bin Mas'ud yang kalian lihat tipis ini lebih berat di sisi Allah dibanding uh, beratnya gunung Uhud. Hmm. Di sini para ulama mereka mengompromikan hadis-hadis ini dan tidak meninggalkan satupun, sehingga mereka mengatakan selain amalan yang ditimbang, begitu juga catatan amalan dan juga manusianya itu sendiri. Dan juga disebutkan dalam Rasulullah SAW, yu'ta bi rajulil azim la yazinu indallahi janaha ba'udah. Akan datang seorang yang sangat gemuk dan besar, ternyata tidak, ketika ditimbang benar-benar sangat ringan, bahkan tidak bisa mengalahkan satu sayap nyamuk. Intinya, penyebutan ini semua esensinya sama, manusia itu akan ditimbang. Hanya saja para ulama tidak akan meninggalkan satu dalil pun hanya karena logika mereka tidak sampai. Maka mereka mengompromikan dengan mengatakan seperti yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Allah. Oh, Ustadz, berarti Afan berarti sebenarnya inti dari yang ditimbang itu amalan kita ya Ustadz ya. Ya nggak bisa kan, dalilnya juga menyebutkan orangnya juga. Oh, iya. Iya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Mungkin sebelum kajian ditutup, jika Ustadz berkenan bisa sebelum ditutup mungkin ada nasihat untuk kami Ustadz. Jazakallah khair. Nah, berusaha untuk terus belajar. Apapun yang menghalangi, selalu harus punya waktu untuk belajar. Jangan hanya jadikan hijrah ini sebagai sebuah tren, sebagai sebuah style. Tapi jadikan ini adalah momen benar-benar untuk kita bisa benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak belajar, semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha untuk selalu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan. Dan akan menjadikan hati kita ini semakin bergantung kepada Allah, rindu kepada akhirat, dan memandang dunia ini benar-benar hanya tempat untuk melintas saja, mengumpulkan bekal sebanyak-banyak. Adapun ketika seorang diuji oleh Allah, na'udzubillah, mereka jauh dari majlisul ilm, yang mereka terima informasi hanya di sekitarnya, maka mereka akan mengikuti arus kebanyakan manusia, sibuk dengan memikirkan hari ini kita kulineran di mana, hari ini kita ngopi di mana misalnya, hari ini kita nongkrong di mana, nge-gym di mana, hari ini kita sekarang toko emas yang masih terima, dan seterusnya. Seperti itulah kebanyakan manusia. Maka berusahalah untuk selalu memiliki porsi dari hari-hari kita yang sibuk ini untuk selalu belajar agar kita semakin mengenal Allah, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terfitnah dan tertipu oleh gemerlapnya dunia ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.